Pemimpin itu adalah orang yang bisa mengarahkan kita untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara bersama-sama. Dan dia juga adalah orang yang pasti care sama setiap orang yang ada di organisasi tersebut. Oke, perkenalkan saya Aisyah Triadia Muklis, posisi di sini sebagai social media spesialis lebih kurang 2 tahun. Halo, perkenalkan nama aku Putri Puspitamati. Saat ini aku bekerja sebagai project support di Motion Lab Digital Indonesia. Role aku sendiri sebagai seorang project support dan hampir 2 tahun aku ada di role ini. Nama saya Ratli Kalakbar. Posisi saya di pekerjaan saat ini adalah sebagai videographer dan sudah bekerja selama 4 tahun di posisi saat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Istafadillah, umur 37. Sekarang di Motion Labs, posisi sebagai desain grafis dan sudah 3 tahun, mau 4 tahun jalan. Oke, arti pemimpin bagi saya yaitu orang yang bisa membimbing, memotivasi, dan juga mengarahkan tim, dan juga selalu memberikan motivasi dan merangkul dari timnya. Pemimpin itu adalah orang yang bisa mengarahkan kita untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara bersama-sama. Dan dia juga adalah orang yang pasti care sama setiap orang yang ada di organisasi tersebut. Arti pemimpin bagi saya itu sangat penting ya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau tim dalam mencapai tujuan. Pemimpin ialah orang yang mau mengajarkan kepada bawahannya. Jadi dia tidak hanya sekedar memerintah saja, tapi dia mau mengajarkan turun ke bawah dan mau mengetahui keluh kesah orang-orang di bawahnya. Oke, ciri-ciri pemimpin menurut saya, yang pertama, pemimpin tersebut memiliki skill atau kemampuan komunikasi yang asertif dan juga mempunyai kemampuan berkontribusi untuk timnya juga, dan juga pemimpin yang baik itu intelektual dan juga mempunyai integritas yang tinggi. Yang pertama, yang pasti dia mampu mengkomunikasikan atau menceritakan visi dari organisasinya sehingga semua orang itu bisa paham. Yang kedua adalah dia orang yang mau berkorban, khususnya buat organisasinya ataupun buat orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga adalah dia yang selalu peduli sama setiap orang yang ada di dalamnya. Ciri-ciri pemimpin yang baik bagi saya itu ya tanggung jawab, terus sabar, terus inovatif. Ciri-ciri pemimpin baik adalah pemimpin yang mau mencontohkan terlebih dahulu kepada bawahannya, terus lalu dia mau mengajarkan dan juga tidak sombong istilahnya. Oke, tokoh pemimpin menurut saya itu salah satunya adalah Kiai Haji Agus Salim. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang smart, intelektual, tenang juga, dan sangat cerdas. Contoh pemimpin yang baik yang aku paling suka di Indonesia itu ada Pak Ignatius Jonan, mantan di Rut PT KAI ya. Selain kehebatan pemimpinnya yang dia bisa merevolusi PT KAI secara besar, aku suka banget stepnya dia ketika dia merevolusi. Yang pertama, sebagai pemimpin dia itu mau mendengar. Dia mendengar keluh kesah semua gitu, dan ketika dia sudah menentukan keluh kesah semua, dia membuat sebuah visi besar, dan ketika sudah ada visi besar nggak cuma jadi hanya visi besar aja, tapi dia sampaikan, kemudian dia melakukan inisiasi step by step, kecil demi kecil gitu, kemudian dia mengapresiasi setiap orang mulai dari yang paling kecil sampai besar gitu, sehingga setiap tim itu merasa dihargai dan punya loyalitas terhadap sebuah organisasi. Itu sih keren banget. Orang tua saya. Alasannya? Karena dengan melihat dari orang tua saya, maksudnya dari kecil sampai sekarang selalu menjadi pemimpin yang baik buat hidup. Pemimpin yang baik menurut saya Ridwan Kamil.
Kenapa? Bukan hanya kerjanya aja yang bagus, tapi karakternya juga bagus menurut saya. Humble, lebih merayat, lebih bisa mengetahui karakter masyarakatnya, terutama generasi Gen Z ya. Jadi lebih bisa diterima oleh banyak orang, banyak kalangan. Oke, menurut saya adalah seorang pemimpin karena sedari kecil saya udah memimpin diri saya sendiri, dan mungkin beberapa tahun ke depan juga saya punya kesempatan untuk memimpin tim yang lainnya. Kalau untuk saat ini sejujurnya belum, karena masih secara pengalaman juga saya masih kayaknya banyak harus sekali belajar ya. Ya, saya adalah pemimpin bagi diri saya sendiri mungkin ya untuk saat ini. Mungkin kedepannya ya bisa menjadi pemimpin untuk sebuah organisasi atau tim sebuah perusahaan. On the way. Kenapa? Ya karena mau dibilang pemimpin juga masih perlu belajar, mau dibilang bawahan juga saya belum pengen. Sebenarnya dari angan-angan juga pengen punya tim juga, pengen berpikir bertindak sebagai leader, tapi ya belum, istilahnya masih tahap belajar lah. Saya juga masih belajar dengan yang lain gimana sih cara jadi leader yang baik. Oke, kualitas yang menjadikan saya seorang pemimpin adalah yang pertama itu komunikasi, yang kedua juga skill dan juga gampang beradaptasi. Mungkin step yang paling kecil yang saya rasa saya harus punya adalah terkait dengan manajerial, terutama misalnya manajer pekerjaan, kemudian task juga, terus kemudian kemampuan komunikasi juga untuk bisa menyuarakan visi dan segala macam. Ya, saya punya sikap tanggung jawab, sabar, mau mendengarkan pendapat orang lain. Kualitasnya yang pertama kualitas diri, yang perbaiki dulu kualitas diri biar gimana sih cara jadi leader yang baik. Yang pertama pasti punya pengetahuan yang baik juga cara mengelola tim, punya wawasan juga dalam bidang saya sendiri, biar nanti pengaplikasiannya ke dalam tim juga bisa lebih terserap gitu. Jadi informasi-informasi yang saya misalkan perintahkan kepada tim bisa dilaksanakan dengan baik. Kualitas yang paling penting dari diri seorang leaders yaitu mungkin yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua komunikasi, tentunya komunikasi asertif ya, karena kalau tidak jelas dan komunikasinya mungkin akan membingungkan timnya. Aku punya leaders dan kualitas leadersku tuh luar biasa ya. Karena apa? Karena dari leaders itu aku benar-benar belajar tentang terkait dengan caring, terus kemudian juga peduli sama setiap tim, kemudian juga mau mendengarkan gitu. Itu yang ada pada kualitas leadersku saat ini. Kualitas yang penting yang harus dimiliki untuk seorang leader tuh ya bisa menerima pendapat orang lain sih gitu. Karena kan dalam sebuah organisasi itu selalu banyak berbeda-beda pikiran lah. Nah di situ tanggung jawab si pemimpin itu biar bisa jadi merubah yang tadinya berbeda-beda tujuan, berbeda-beda pikiran jadi satu pikiran, satu tujuan. Dia mau berbaur ya dengan tim, mau menerima masukan dari tim, menerima sarannya juga, dan selalu menampung lah aspirasi dari para timnya juga gitu. Oke, challenge terbesar yang pernah kami lalui yaitu membuat project video e-course yang itu deadline-nya sangat mepet. Ya mungkin 2 minggu kurang, tapi kami berhasil mencapainya karena itu berkat semua tim, leader, dan tim-tim yang lainnya. Oke.
Aku pernah punya challenge yang paling besar di tim itu. Waktu itu kita baru bikin sebuah produk, tapi kebetulan produk kita sudah langsung dipakai sama satu perusahaan dengan usernya yang cukup besar sampai ada puluhan ribu gitu. Dan itu terjadi bug gitu yang gimana, komplain semua datang dari mana-mana gitu. Dan yang ngambil peranan penting itu adalah leader aku, dimana dia kayak ke aku tuh nyamperin, ini kendala apa aja gitu, dan kayak yang pertama dia lakukan adalah bukan ngasih, kita harus solusinya ini enggak, tapi dia menenangkan aku dulu, terus kayak kita lihat yuk, kita breakdown yuk mana yang bisa kita selesaikan secara kecil, dan kemudian dengan insight dan kecerdasan dia bilang, nanti kedepannya nextnya kita akan ini gitu ya, nah coba kamu prioritaskan dari sekarang kerjanya untuk bisa nanti mencapai goalsnya ini, dan itu peran penting banget ada di leader aku. Ya itu sih Mbak, sama ya berbeda-beda pikiran itu yang paling sulit itu. Peran seorang pemimpin. Jadi di situ gunanya seorang pemimpin tuh ya harus bisa menyelesaikan apapun masalahnya biar satu tujuan, satu pikiran. Ya mungkin dari orang dari berbagai background yang berbeda, dari berbagai bidang ilmu yang berbeda, cuman kita harus menyesuaikan dengan pekerjaan kita ya biar bisa sejalan dengan satu misi dengan pekerjaan kita, yaitu mungkin challenge lah di awal, tapi ketika orang itu sudah berkembang, udah bisa ngikutin ritme kerja kita, kedepannya ya itu udah enak lah. Peran seorang pemimpin. Dia ngapain? Ya mengarahkan, mengajar, membina gitu, membimbing lah istilahnya. Oke, yang sangat kami banggakan yaitu dari segi komunikasi, karena kami bersama tim-tim yang lain itu komunikasinya sangat lancar ya, jadi ketika ada kendala, ada suatu hambatan dan lain-lainnya, itu tidak banyak terjadi miskomunikasi. Oke, peran paling penting balik lagi itu semua tim ya, baik leader maupun anggota-anggota yang lainnya. Yang paling dibanggain adalah kalau dulu kita sering banget menerima komplain sampai beribu-ribu ya, apalagi untuk event-event besar gitu ya. Dan di sekitar 1 tahun terakhir ini kita alhamdulillah udah nggak pernah ada komplain sampai seperti itu. Mungkin secara produk kita belum terlalu sempurna gitu ya, tapi kita bisa menghandle yang komplain yang tadinya banyak untuk sampai 0 komplain. Pasti dari aku sih gitu. Karena dia yang selalu membawa itu tadi ketenangan, terus menstimulus aku untuk bisa berpikir gimana caranya ya ini bisa tersolusikan, dan solusinya tuh nggak beres cuma di waktu ini aja, tapi sampai ke depannya akan gimana solusi yang beresnya. Kerjaan selesai sesuai deadline. Peran diri sendiri, terus peran dari tim juga, karena kalau misalkan nggak ada tim juga nggak kebantu lah, maksudnya kayak gitu. Kalau misalkan tim nggak ada pemimpin juga nggak bakal sempurna gitu. Achievement yang paling bisa dibanggakan ya hasilnya ya bisa memuaskan, nggak banyak revisi gitu, terus udah gitu kualitas bisa sejajar dengan kuantitas, juga hasilnya nggak terlalu mengecewakan. Apa yang saya ajarin juga bisa diresapin dan diterima dengan baik sama tim. Ya pertama-tama peran pemimpin sebelum pemimpinnya mengarahkan. Jadi pemimpin itu melihat bagaimana si pemimpin sebelumnya mengatur, mengarahkan. Jadi biar saya sebagai pemimpin bisa ibaratnya menduplikasi lah tugas-tugas sama fungsi sebagai seorang pemimpin ke bawah pada bawahannya. Jadi biar bisa berperan dengan baik. Oke, harapan dan cita-cita saya untuk leader mungkin lebih ya selalu untuk belajar lagi. Begitupun juga dengan saya masih pengen belajar lagi, baik itu tentang leadership, tentang self development yang lainnya. Terus belajar lagi dan mengembangkan skill-skill leadership atau yang lain-lainnya. Yang pasti harapannya Bapak untuk sehat selalu gitu, dan lebih banyak menuangkan kemampuan leadership-nya ke kita ya Pak, entah itu melalui ngobrol-ngobrol bareng, ataupun juga mungkin Bapak bisa bikin buku ataupun bisa bikin materi yang bisa kita akses semua, dan sampai nanti ada employee baru pun terus bisa akses. Itu sih Pak.
Kalau saya cita-citanya semoga bisa menjadi pemimpin yang bisa meneladani pemimpin saya. Masih tetap sama sih, jangan berubah lah, maksudnya harus mendengar open minded lah itu ya, satu. Terus ya mendengar dari saran siapapun, terus ya sabar juga. Harapannya ya lebih baik buat kedepannya, ya lebih sabar sih itu intinya. Terus bisa ngontrol emosi juga, terus jangan ngambil keputusan saat lagi emang bener-bener posisinya tuh ya hektik gitu. Yang pertama sih ya udah menurut saya sih udah oke, cuman ya perlu lebih menggali lagi kebutuhan karyawannya, apa yang dibutuhkan biar pekerjaannya lebih baik lagi. Misalkan kalau ada kendala bisa mau berunding dengan para bawahan. Terus misalkan kalau ada ilmu baru atau pengalaman baru bisa di-share ke teman-teman gitu. Jadi biar kita di kantor nggak cuma sekedar diem aja, tapi kita bisa tukar pengalaman masing-masing gitu. Jadi nanti kita bisa juga ambil belajar, saling tukar pengalaman dan tukar wawasan. Saya pengen punya sebuah tim yang besar, yang tentunya banyak, punya berbagai dari macam skill yang berbeda-beda. Kita punya satu visi misi yang sama, yang kita membangun sebuah perusahaan, mendorong agar perusahaan ini makin maju gitu, punya produk yang berkualitas, kita bisa saling support gitu. Terus udah gitu ya ditunjang juga dengan fasilitas-fasilitas yang tercukupi gitu, mungkin gitu.